Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Setiawan. Perkenalkan, nama saya Prabal Batu. Kenalkan, nama saya Satya Kita. Perkenalkan, nama saya Pandu Patullah. Perkenalkan, nama saya Ridho Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Rayendra Nakanugraha. Di video ini kita akan menuntaskan tugas praktek bahasa Indonesia yang diajarkan guru bahasa Indonesia SMK Negeri 54 Jakarta, Rati Saraswati JR FPD, yaitu mempromosikan sekolah SMK 54 Jakarta. Selamat datang di SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang UKS digunakan jika ada siswa-siswi yang mengalami sakit saat upacara maupun saat belajar. Masjid SMK Negeri 54 Jakarta digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat ataupun kegiatan yang bertentangan dengan agama. Tempat wudhu SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang udara dan kolam ikan yang berada di tengah-tengah sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Gudang olahraga SMK Negeri 54 Jakarta digunakan untuk menyimpan alat-alat olahraga. Kantin SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang praktek teknik otomotif SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang praktek otomotif kelas 11 digunakan untuk melakukan praktek sasis dan transmisi. Ruang praktek otomotif kelas 12 digunakan untuk semua praktek yang berhubungan dengan jurusan otomotif. Ruang praktek jurusan teknik pendinginan dan tata udara. Ruangan ini biasa digunakan untuk praktek teknik pendinginan dan tata udara. Ruang praktek jurusan teknik komputer dan jaringan. Ruangan ini biasa digunakan sebagai tempat praktek untuk jurusan teknik komputer dan jaringan. Ruang serbaguna SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang kepala sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang rapat SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang budi pekerti atau bimbingan konseling yang berada di SMK Negeri 54 Jakarta. Isi ruangan bimbingan konseling. Perpustakaan SMK Negeri 54 Jakarta.
perpustakaan ini biasa digunakan saat waktu luang untuk membaca. Unit Production jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ruang Koperasi SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang Laboratorium Pelajaran Kimia SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang Pelajaran Matematika SMK Negeri 54 Jakarta. Tempat cuci tangan yang berada di tengah-tengah ruangan. Ruang Teori 9, Ruang Pelajaran PKN. Ruang Studio Musik SMK Negeri 54 Jakarta. Ruang Teori 7, Ruang Pelajaran untuk Bahasa Indonesia. Ruang Teori 15, Ruang untuk Pelajaran Bahasa Inggris. Oke guys, hari ini saya Fakultas Psikologi dan Mahmud Ramadan akan mewawancarai kepala sekolah. Saya mau mewawancara ibu sebentar ya bu. Ibu, saya mohon izin sebelumnya, saya dapat arahan dari Bu Rati untuk buat pengenalan lingkungan sekolah, dan kebetulan ada wawancara dari kepala sekolah sampai staf-stafnya. Kebetulan saya dan Ahmad ada kesempatan buat wawancarain Ibu. Mohon izin Ibu. Oke, Saya mau ngajuin beberapa pertanyaan buat Ibu. Apa pengalaman Bu Hamidah selama menjadi kepala sekolah? kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya. Yang paling mendasar sekali saya mendapat pelatihan upskilling itu di PT Pindad. Di sana diajarkan manajemen, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal sekali menjadi kepala sekolah itu adalah basic yang bisa saya terapkan di sekolah ini, karena PT Pindad itu adalah PT termasuk BUMN terbesar ya, kaitannya dengan persenjataan, ya, keperluan ABRI. Tapi dia sekarang sudah merambah kepada bisnis yang lebih luas lagi, sehingga di sana kita bisa belajar bagaimana memanage lingkungan, bagaimana belajar kita menyikapi situasi dan kondisi, keadaan genting, ya, keadaan yang harus ditangani secara urgent dalam kegiatan satu organisasi seperti itu. Jadi memang sama sekali bisa menerapkannya di SMK 54 Jakarta. Boleh lanjut pertanyaan dulu? Oke, silakan. Untuk yang selanjutnya, visi misi apa yang Ibu rencanakan untuk masa depan yang lebih baik? Mungkin lebih ke visi misi Ibu. Kalau visi misi saya secara pribadi ya, secara visi itu artinya vision saya harapan ke depan ya bisa lebih baik dalam kehidupan saya, dalam karir maupun khususnya SMK 54 Jakarta bisa melambung lebih tinggi lagi dengan misi saya, bagaimana bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi di dalam manajemen SMK 54 Jakarta, bagaimana siswa bisa berprestasi, guru memiliki kompetensi yang bagus, SDM yang mumpuni, kemudian ya sarana prasarana sekolah yang bisa menunjang faktor-faktor keberhasilan siswa. Itu misi yang saya dan yang saat ini sedang saya terapkan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir Bu, apa tujuan Ibu menjadi mungkin keinginan Ibu untuk menjadi kepala sekolah?
saya ingin satu saja sih sebenarnya bisa berguna buat orang lain, ya, untuk suatu organisasi atau lainnya, artinya bisa menebar kebaikan dari jeripaya usaha kita bisa dinikmati orang lain, artinya dari apa yang kita sudah lakukan itu adalah untuk berguna, karena sebaik-baik umat adalah yang berguna untuk orang lain seperti menurut himbauan Nabi ya, berdasarkan hadisnya. Selaku saya orang Muslim ya, saya menteladannya seperti itu. Artinya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin bisa mengimbaskan hal-hal baik kepada lingkungan di SMK Negeri 54 Jakarta dengan teman sejawat, dengan keluarga ya, sebagai contoh atau public figure bahwa kita bisa berbuat untuk kepentingan orang lain seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari saya pertanyaan. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Ramadan. Ya. Saya ingin mencari Ibu Aminah Natsir, kepala sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Oke, pertanyaan pertama saya, apa nasihat Ibu Hamidah Natsir terhadap seluruh siswa SMK Negeri 54 Jakarta? Nasihat ibu sebenarnya ada beberapa, diantaranya yaitu harus tetap kuat, tegar, apapun kondisi yang dihadapi harus tetap maju, kemudian punya visi dan misi ke depan yang kuat untuk kita bisa sukses. Meskipun kita harus jatuh bangun, namun kita tetap berpegang kepada prinsip hidup kita bahwa saya memiliki misi seperti ini, saya punya visi seperti ini, maka kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai yang kecil, dari mulai kita bangun tidur ya sampai kita ingin tidur kembali, itu sudah harus di-manage dari awal. Apa saja di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, bergaul di lingkungan seperti apa, sehingga hal-hal positif itulah yang bisa kita lakukan untuk menghindari kepada hal-hal yang negatif untuk sukses jauh ke depan seperti itu. Kemudian juga jangan pantang menyerah, tetap bertanggung jawab, menjaga etika dimanapun kita berada ya, menjunjung, artinya di mana langit di situ kita berada, di situ kita junjung. Kenapa? Karena lain ladang lain belalang, tentu penyesuaian diri terutama di dunia kerja, di dunia bisnis, dunia usaha ini sangat kompetitif sekali. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, membawa diri dengan baik, sulit untuk kita bisa sukses ya, sulit untuk kita bisa bergaul karena adanya keterbukaan diri, bergaul yang luas ya, fleksibilitas secara humanis ataupun secara individu. Nah ini kita nanti meraih kepada kesuksesan kita secara tidak langsung dari hal-hal yang kita sebutkan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, ketika ada siswa maupun siswi yang terlibat dalam kasus bullying, apa solusi Ibu untuk menangani kasus tersebut? Kalau untuk kasus bullying ini adalah memang hal-hal kenakalan remaja, di mana peralihan dia dari masih remaja menuju masa dewasa. Biasanya ada banyak keingintahuan, tiba-tiba punya kepribadian yang lain daripada yang lain. Kadang-kadang antara sadar dan tidak dia sadari itu bisa terjadi. Nah, kalau sampai terjadi pembulingan, ya kalau itu memang kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah proses, kita ingin tahu dasarnya dia membuling seperti apa, landasannya atau dasarnya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi secara terbuka apa maunya dia dengan cara dia melakukan seperti itu. Kalau memang nanti pada penanganan secara step by step ya, dari mulai penanganan ke guru yang saat itu mungkin kejadiannya, lalu ke wali kelas, lalu ke pembimbing atau guru BP ya, bimbingan konseling. Nah, nanti kita coba rapatkan, kita panggil orang tua, kita proses, kita beri peringatan keras ya. Kalau bullying ini memang hal yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Apakah itu secara verbal maupun dia kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah proses, kita ingin tahu dasarnya dia membuling seperti apa, landasannya atau dasarnya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi secara terbuka apa maunya dia dengan cara dia melakukan seperti itu. Kalau memang nanti pada penanganan secara step by step ya, dari mulai penanganan ke guru yang saat itu mungkin kejadiannya, lalu ke wali kelas, lalu ke pembimbing atau guru BP ya, bimbingan konseling. Nah, nanti kita coba rapatkan, kita panggil orang tua, kita proses, kita beri peringatan keras ya. Kalau bullying ini memang hal yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Apakah itu secara verbal maupun dia secara langsung fisik, itu sudah tidak bisa dimaafkan. Karena apa? Bullying ini bisa membekas kepada si korban, ini
ini akan berlaut dan panjang dalam kehidupannya. Kalau si korban tidak buru-buru bangkit, tidak bisa berubah dirinya, tetap merasa terguling, merasa terpojokkan atau terintimidasi, ini adalah hal yang berat buat seseorang, terutama untuk bisa bergaul, untuk bisa berkarir, apalagi untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, karena dia akan merasa tergulingnya itu akan menjadi sesuatu yang membebani dalam hidupnya. Nah, ibu berharap ini biasanya kalau dia KJP ini akan diputus KJP-nya secara otomatis. Ya. Kalau dia tidak KJP pun kita akan peringatkan. Nanti kalau memang sekali masih belum, 2 kali buat surat pernyataan, ketiga kali kita ada pembinaan masih tidak berhasil, maka kita akan mengadakan di sini nanti konferensi kasus untuk hubungan konseling. Ini bisa kita kembalikan ke orang tua. Karena bullying ini hal yang tidak bisa kita maafkan ya. Artinya anak-anak cuma harus tahu bahwa bullying ini tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Membekasnya itu, melabeling seseorang seperti itu akan menjadi dasar membuat orang menjadi rapuh, membuat orang menjadi lemah. Itu yang kita merasa sangat berdosa kalau hal itu kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, individu maupun kelompok. Ini harus dihindari, harus ditekan habis. Ini harus menjadi sekolah nyaman untuk anak ya, sekolah yang bersahabat, sekolah yang bermartabat, dan sekolah yang profesional di dalam membina emosi siswa menuju kepada sukses hidupnya. Ibu, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua saya, siapakah tokoh faktor pendorong Ibu Hamidah Nazil menjadi kepala sekolah SMK Negeri 24? Kalau faktor mendorong ya tentunya dari dalam diri sendiri yang pertama, kedua ya dari teman sejawat ya, karena itu ada tujuan untuk belajar. Yang ketiga ya juga dari faktor keluarga. Artinya dari berbagai unsur itu yang mendorong, yang menguatkan saya untuk bisa berkarir sebagai kepala sekolah ya. Karena ketika proses awal itu banyak sekali dukungan dari rekan-rekan sejawat ibu ketika menjadi seorang guru ya. Sebenarnya sekarang juga tetap guru, hanya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi statusnya masih sama dengan teman-teman ya. Artinya begitu juga dengan anak-anak semua. Ibu berharap ketika kita punya misi-misi untuk sukses, jangan pernah takut untuk melangkah. Ketika kita jatuh, bangun kembali. Ketika kita merasa kekurangan, cari kelebihan diri kita itu apa ya. Komunikasikan dengan baik, membuka dunia, artinya membuka lebar-lebar kita, apa perlu pengetahuan dan sebagainya, dari yang ringan, yang sederhana sampai pengetahuan yang menyangkut kepada teknologi, aplikasi dan sebagainya harus dipelajari, harus dikenali ya. Kemudian juga secara attitude kita juga harus belajar bagaimana bisa bersama dengan orang lain, mengenali segala kekurangan orang lain. Dengan begitu kalian akan mudah di dalam berkarir, di dalam bergaul maupun dalam berusaha. Jadi ibu berharap seluruh siswa-siswa ibu semua bisa sukses. Ketika transfer study semua sudah kelihatan siapa, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang wirausaha, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi. Itu harapan ibu sekarang. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, pertanyaan Ibu sudah selesai Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, segitu saja Ibu dari saya dan Rizky Alauddin. Terima kasih. Saya undur diri Ibu. Terima kasih juga, sama-sama ya. Jangan segan-segan untuk bisa saling curhat, curah perasaan, tidak apa-apa. Selalu terbuka ruangan ibu siapapun. Terima kasih ya Bu. Oke, Mungkin aku satu lagi motivasi buat teman-teman kita yang masuk SMK 54 dan yang mau lulus, boleh Bu motivasi. Untuk motivasi yang kelas 9 ya, mau masuk kelas 10, SMK 54 ini adalah SMK yang bisa kalian andalkan ya untuk menggantungkan masa depan menjadi tenaga-tenaga profesional di bidang konsentrasi keahlian masing-masing. Ada di bidang TPTU, kemudian ada TKR-nya, ada TKJ-nya. Kebetulan di tahun ini kita masuk ke tahun kedua sekolah pusat keunggulan nasional, artinya kita sekolah termasuk di antara 200 sekolah yang diperhitungkan untuk pemadanan pertama seluruh Indonesia dari sekian ribu sekolah. Tentu ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Jadi untuk anak-anak ibu, calon-calon yang
akan memasuki SMK 54 silahkan untuk mengembangkan karir kalian di bidang konsentrasi keahlian yang kalian tuju, yang kalian sukai. Di sini kita bersama-sama mewujudkan mimpi menjadi tenaga yang profesional di bidangnya dengan SDM yang kami miliki, dengan sarana prasarana yang dimiliki, dan sekarang adalah pemadanan. Tentu sarana sumber daya manusia sudah terpenuhi oleh pemerintahan pusat untuk SMK 54 Jakarta. Kita juga punya TEPA, Cing Factory yang akan kita launching di tahun ini. Kita punya unit produksi, ya, kita punya kantin yang sehat, kita punya lingkungan sekolah, perpustakaan yang cukup memadai, sehingga insya Allah untuk calon-calon siswa-siswi yang akan memasuki SMK 54 tidak akan kecewa. Mudah-mudahan kita akan membantu sukses untuk kedepannya sesuai dengan harapan anak-anak ibu calon-calon SMK, siswa-siswi SMK 54 Jakarta. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke teman-teman, segini aja wawancara kita dengan kepala sekolah. Untuk Permata juga bisa wawancara kepala sekolah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua Kelas 12 TKJ 2. Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara. Kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini Pak? Kalau jurusan TPTU itu tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu? Ciri khas anak-anak TPTU tentunya sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik Pak. Untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin. Sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu. Nah itu. Sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan atau karena suruhan orang tua atau karena dorongan orang lain. Nah itu sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik Pak, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Untuk telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Gunawan dari 12 TK 2. Hari ini kita akan mewawancarai Ibu Maria dari bagian bidang wakil kesiswaan. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Ya, oke. Terima kasih Bu. Kabarnya gimana Bu? Kabarnya hari ini? Sehat. Kalau kamu gimana kok? Oh saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita langsung mulai aja apa gimana Bu rencananya? Silakan. Oh langsung mulai ya. Pertama nih saya mau nanya nih Bu, kan Ibu sudah cukup lama ya Bu ya menjadi guru gitu ya. Udah lumayan lama, mungkin ada kesan dan pesannya Bu untuk selama mengajar di 54 ini Bu? Oke, baik, makasih kok.
Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini wawancara ini dalam kaitannya dengan tugas apa? Oh. Dengan terus tujuannya apa? Tugas dari pelajaran apa? Oh iya, kalau untuk tugas ini Bu, kita dari ada rangka itu namanya promosi sekolah. Nah, dari tugasnya itu dari tugas bahasa Indonesia Bu. Oke, Bu Rati. Oke. Oke, baik Ibu jawab yang ditanyakan Ibu tadi ya. Boleh. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 1999, jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya, kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu Ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari tuh tawuran. Hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya. Jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 24. Itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi, ditungguin babinsa, karena eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi Ibu waktu itu masuk dengan saya lagi kondisi hamil gede ya, jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal, yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok. Makin ke belakang, walaupun ada tawuran, tapi artinya udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Oke, apa lagi Pak? Nah, untuk tadi kan ada pesan dan kesannya dari Ibu. Nah, ini saya mau langsung ke yang ini Bu. Kan Ibu udah cukup lama ya di sini ya, Oke. lumayan lama juga ya. Saya mau nanya ini Bu, kira-kira kekurangannya gitu loh Bu. Kita kan, saya juga udah lumayan cukup lama ya, hampir 2 tahun ya di 54 ini. Mungkin menurut Ibu ada kekurangan dari kitanya, atau mungkin dari kekurangan program pembelajarannya yang mungkin kita belum bisa capai gitu Bu di 54. Kalau kekurangan itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya, Pasti ada kekurangan. Yang pertama itu kekurangan dari pihak guru dulu. Iya, kasih. Kekurangan dari pihak guru. Jadi guru tuh tidak semuanya baik, tidak semuanya benar gitu loh. Untuk saya pribadi aja, kalau bicara masalah guru, saya sendiri, saya yakin saya belum sempurna banget. Saya yakin saya juga masih banyak kekurangan ya. Apalagi kamu kelas yang Ibu ajar, berarti kamu tahu apa kelemahan saya, apa kekurangan saya. Tapi bagaimanapun saya berusaha untuk berikan yang terbaik ya untuk anak didik saya. Kelemahan di SMK 54 itu yang pertama tuh masalah disiplin waktu, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Hal yang sederhana saat masuk kelas saja. Kalau masuk sekolah oke, kita semua guru-guru pengen cepat nyampe. Tapi berkaitan dengan kalau masuk kelas, kalian bisa saksikan sendiri kalau kita mau bicara jujur, banyak yang tidak on time. Benar kan? Kemudian banyak yang keluar sebelum jamnya selesai. Siswa sih fine-fine aja, lebih cepat gurunya keluar lebih baik, lebih lama gurunya masuk sekelas, mereka lebih senang tuh. Tapi kasihan kan, kalau kita bicara masalah efektivitas waktu masih jauh dari kata baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin waktu. Yang kedua, kalau mau dibilang kesan, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kami yang Bapak Ibu guru itu, kalau dulu itu kesannya lebih kompak. Oh iya. Lebih kompak, lebih guyup. Mungkin karena guru-guru tua ya dulu ya, jadi lebih kompak, lebih guyup. Kekeluargaan juga lebih terasa. Dengan sekarang kalian lihat banyak guru-guru muda. Mungkin kalau guru muda dengan gennya sekarang beda dengan guru-guru tua. Kalau sekarang lebih banyak gen Z dan seterusnya. Egonya lebih tinggi. Jadi seringkali ada hal yang sederhana sampai terjadi benturan. Sebenarnya dari hal yang sederhana, dan itu tidak Ibu alami dulu di zaman guru-guru yang senior dulu. Jadi kalau mau dibilang kesan saya lebih senang, lebih nyaman di era yang sebelumnya daripada sekarang. Karena untuk sekarang saya merasa bahwa
nggak terlalu kompak, nggak terlalu guyup, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang itu guru TKR dengan ruangannya sendiri, TPT ruangan sendiri, di sini sendiri-sendiri. Ya, kita ketemu paling kalau ada rapat, semua dengan kesibukannya masing-masing. Nah, itu kekompakan juga tidak terlalu seperti yang kemarin-kemarin. Nah, itu kesan saya aja. Ya, berharap sih walaupun kita pisah-pisah ruangan, tapi Masih ada kebersamaan kekompakan. 5-4 Iya. tetap ada. Oke, apa lagi Bu? Lalu ini Bu, Ibu kan mengajar matematika ya. Saya mau nanya dong Bu, kalau susahnya gitu loh Bu, mungkin Ibu kayak mengajar kan hampir ada susah, ada mudahnya, mungkin dari anak-anaknya sendiri menerima materi atau mungkin dari ibunya yang susah menjelaskan kepada mereka Bu. Itu gimana tuh Bu? Oke. Kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya itu lemah. Hampir semua SMK yang ada di Indonesia, kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya. Hal yang sederhana, tambah kurang kali bagi aja dulu. Tidak semua orang tuh siap gitu loh. Tuh, kelemahan. Hampir semua sekolah, mau sekolah swasta, sekolah negeri, matematika dasarnya lemah. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya guru aja. Metode yang dia pakai apa, yang buat anak itu. Yang pertama, jangan dulu kejar supaya anak itu paham. Anak itu rasa nyaman dulu sama gurunya. Itu kan sudah ada penolakan dari dalam diri kalian. Segampang apapun materi yang saya sampaikan pasti nggak nyangkut di kepala kalian. Jadi kalau untuk saya pribadi, karena pelajaran matematika itu cukup sulit, sebenarnya tidak ada kata sulit, tergantung niat. Intinya yang pertama, kamu bisa menerima gurunya dulu. Gurunya punya kelemahan, kelebihan, kekurangan, kelebihan, harus bisa diterima. Berdamai dulu dengan gurunya. Pasti dengan sendiri pasti bisa. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak menuntut anak saya nilai bagus, saya nggak nuntut itu. Yang pertama saya tuntut dari kalian adalah karakter kalian. Karakter harus baik. Pintar itu yang kesekian, yang penting karakternya baik. Ya kan, soft skillnya harus baik. Oke, untuk sementara itu aja. Apalagi itu? Nah, saya lanjut ke yang kedua nih Bu. Ibu kan juga masuk ke kesiswaan ya Bu ya. Udah menjabat sebagai wakil kesiswaan kurang lebih ya 2 tahun ya Bu. Nah, dari menjabat wakil kesiswaan ini Bu, mungkin ada nggak nih Bu? Mungkin setelah kita lulus nih Bu, ada mungkin program yang mau Ibu lebih kembangkan lagi di wakil kesiswaan ini. Mungkin entah di anak-anaknya atau mungkin di guru-gurunya gitu. Baik, kalau terkait dengan kegiatan kesiswaan itu, saya pengennya bahwa untuk program kedepannya, kalau misalnya ada lomba yang benar-benar yang membuat siswa kita eksis, saya pengen lebih ditonjolkan. Kendala kita selama ini kan terbentur dana. Kita sekolah negeri dibiayain oleh dana BOP BOS. Jadi kendalanya misalnya ada kegiatan, begitu kita ajukan mau kegiatan, hal yang sederhana aja, ada kegiatan misalnya ada mau lomba futsal, kita minta dana, selalu terbentur karena memang nggak ada anggaran. Dari sananya belum turun lah ini. Nah, kalau kegiatan itu untuk bawa nama baik sekolah, kemudian kalau pembinanya harus keluarin dana pribadi kan tidak mungkin. Ini kan kegiatan sekolah, bukan kegiatan pribadi. Yang terkendala selama ini adalah pembiayaan. Jadi saya berharap mungkin ya ke depannya, kalau misalnya ada kegiatan, kemudian disupport dengan dana yang baik, saya pengen SMK 54 lebih mengeksplor diri. Lebih banyak kegiatan yang membawa prestasi untuk anak-anak kita. Itu aja sih harapan saya. Apa ya Bu ya? Mungkin iya, ini aja deh Bu. Mungkin gitu loh Bu. Apa ya? Saya menyampaikannya susah juga nih Bu. Saya mungkin ada mau meminta gitu loh Bu. Kita nih kan juga udah cukup lama Bu. Kita mau minta kayak sarannya lah Ibu lah, buat dari Ibu sendiri tuh untuk kita gitu loh, untuk kita nih sebagai siswa Ibu juga gimana gitu loh, supaya mungkin kan kata Ibu tadi soft skill penting ya. Cuman kan kita tuh mencari soft skill itu susah Bu. Gitu loh. Mungkin dari ibunya mungkin kita bisa dibimbing sama Ibu mencari soft skillnya itu gimana Ibu? Soft skill itu sebenarnya sederhana aja ya.
soft skill itu kembali semua ke karakter orang yang bersangkutan. Nah, sekarang tuh contoh, kalian ini SMK orientasi kan sudah pasti lulus untuk kerja. Iya, Ada sudah beberapa pasti. yang kuliah. Perusahaan-perusahaan sekarang itu kita sering dengar, kita sering baca, kita sering nonton, itu HRD-nya tuh yang dibutuhkan sekarang itu apa? Bukan kepintaran anak, bukan ijazahnya dia. Yang pertama soft skill. Soft skill itu apa yang pertama? Terkait dengan karakter anak itu sendiri. Masalah disiplin waktunya, masalah anak itu punya attitude yang baik ya, punya sopan santun, tutur katanya baik. Itu kan sudah masuk dalam soft skill. Ya. Anak sekarang mungkin kita lihat krisis moral tuh ada. Jangan berpikir krisis moral dalam hal yang terlalu lebar ya. Contoh sederhana, sikap sopan santunnya udah mulai terkikis ya. Kemudian bahasa, tutur kata, bahasa di antara teman, antara anak dengan orang tua dan anak, mungkin karena zaman ya, udah seperti itu udah mulai terkikis pelan-pelan. Nah itu yang mulai pelan-pelan ditumbuhkan. Kalau kalian anak SMK, contoh SMK 54, yang pertama tuh disiplin aja dulu. Kamu menghargai waktu ya. Waktunya kalian hargai, kemudian disiplin berpakaian, disiplin menyelesaikan tugas, itu kan sudah masuk dalam soft skill sebenarnya ya. Kemudian menghargai orang yang lebih tua, menghargai bapak ibu guru, menghargai orang tua, kemudian sopan santun, jaga kekompakan, kebersamaan, itu sudah masuk dalam poin soft skill. Nggak usah berpikir terlalu muluk-muluk deh, itu aja yang sederhana. Masing-masing kalian mungkin bisa introspeksi diri. Saya pribadi saya yang saya bisa tonjolkan adalah saya tuh apa sebenarnya? Saya punya tutur kata yang baik, saya punya hidup yang disiplin. Itu kan dan modal buat kamu untuk besok-besok kamu ada di tengah-tengah masyarakat. Yang dikejar sekarang itu sebenarnya ya. Oke. Apa lagi? Berarti kita pokoknya untuk kalau kita ini sendiri anak-anak SMK ini yang penting itu disiplin nih. Disiplin, Kita disiplin karakter waktu, sebenarnya kembali ke karakter kalian masing-masing. Kalian tahu yang terbaik untuk diri kalian, kalian tahu yang terbaik untuk hidup kalian masing-masing kalian. Yang pertama, yang saya pesan satu, ada di 54, kamu tahu di 54 ini seperti apa, kamu tahu keadaan di 54 akhir-akhir ini seperti apa. Jaga nama baik kamu, jaga nama baik orang tuamu, jaga nama baik sekolah. Kalau kamu masuk di sini dengan baik-baik, kamu tinggalkan 54 juga dengan baik-baik. Itu aja. Ya, saya rasa cukup ya Bu ya. Oke, terima kasih Pembahasan banyak. kita udah 10 menit juga ya Bu ya. Oke, lumayan lama ya. Iya, udah lumayan kita ngebahas ini. Terima kasih ya Bu Sama-sama, untuk Eko. waktunya. Oke, sukses Terima untuk kasih. teman-teman. Salam buat Siap. teman-temanmu di TKR 2 ya. Perkenalkan, nama saya Pandu Fatullah dari 12 TKR 4. Di sini saya ingin mewawancarai Wakil Sarana dan Prasarana. Dengan Bapak siapa? Oh, diwakilkan. Diwakilkan oleh Bapak. Udah. Langsung tinggal dipotong aja. Pak. Diwakilkan dengan Bapak. Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Rahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Satpras. Kalau boleh tahu nih Pak, umur Bapak berapa sih? Kayaknya tadi masih muda gitu. Ya, saya saat ini usianya 33 tahun. Saya lahir di Semarang ya, 10 Januari tahun 1991. Kalau hobi nih Pak, untuk waktu senggang tuh biasanya Bapak ngapain? Hobinya untuk saat ini waktu senggang mungkin bisa main sama anak ya pasti ya. Kemudian saya juga hobi di bidang otomotif. Saat senggang saya juga melakukan servis sepeda motor customer dan lain-lain. Tahun berapa Bapak jadi guru? Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014 di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 54 Jakarta.
Jadi di sini udah berapa tahun Pak? Sudah berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Pada awal mulai jadi guru gimana sih Pak? Apakah emang cita-citanya awal dari jadi guru apa? Gimana? Awalnya dulu malah tidak ada niatan untuk jadi guru. Ya. Kebetulan dulu awal ada teman ya yang menawarkan untuk bekerja di sekolah SMK di Purwokerto itu. Nah, saya juga seorang guru, kemudian saya coba dan alhamdulillah ternyata menjadi guru itu nyaman gitu ya, nyaman dan insya Allah berkah. Oke. Untuk saat ini mapel apa yang sedang Bapak ajarkan? Untuk saat ini saya mengajar di pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan di otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan. Ada kesulitan nggak Pak yang Bapak alami saat mengajar? Untuk kesulitan ada pastinya ya, tentunya ada. Cuma saya sebisa mungkin mengikuti kemauan peserta didik, kemudian selain itu untuk meningkatkan skill ya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu juga jika ada kesulitan, saya sering juga bertanya atau berdiskusi dengan guru senior maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang lain dan kepala sekolah. Gimana menurut Bapak rekan-rekan guru dan para staf di sini? Untuk guru dan staf TU ya, di sini alhamdulillah baik ya, nyaman dapat menerima saya dari awal sampai saat ini. Dan di sini guru dan karyawan itu unik ya, unik-unik, kreatif ya, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di setiap individunya. Berbeda. Ada saran nggak Pak untuk SMK 54 Jakarta? Sarannya semoga SMK Negeri 54 Jakarta di tahun ini ya 2024 ini dapat lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya, kemudian dapat meraih berbagai jenis penghargaan ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Untuk motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi selanjutnya itu untuk Gen Z lah, gimana tuh Pak? Oke. Mungkin untuk siswa-siswa atau siswa-siswi atau alumni ya, ini lebih semangat lagi dalam belajar dan mengasah keterampilan ya, baik hard skill maupun yang soft skill, terutama sih di bidang soft skillnya. Kenapa? Karena di industri itu banyak inputan. Jika hard skill itu masih bisa diasah di perusahaan, tetapi kalau untuk soft skill itu perusahaan perlu waktu lama untuk membuat siswa lebih berkarakter seperti itu. Saya Pak udah wawancara kita. Terima kasih atas waktu Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah saya sudah berada di ruang wakil humas dan kemitraan. Alhamdulillah juga kita sudah bertemu dengan Bapak Novi sebagai Bapak Humas dan Kemitraan. Apa kabar Pak Novi? Apa baik Ya. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih lagi ya. Dari sini Pak ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait tentang pendidikan di SMK 54 Jakarta Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu sejak kapan Bapak memulai karir menjadi seorang guru? Karir saya sebagai seorang guru itu dimulai di tahun 1996 ya. Saat itu Bapak masih mengajar di swasta.
terutama sekolah swasta. Ya. Ini Pak, masuk pertanyaan berikutnya. Mengapa Bapak memilih mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta dan sudah beberapa lama Bapak mengajar di sini? Ya. Saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini mulai bertugas sebagai guru itu tahun 1998. Jadi seperti di awal tadi, tahun 96 Bapak mengajar sebagai guru di sekolah swasta, kemudian ada perekrutan untuk guru atas nama PNS, kalau itu seleksi. Dalam hasil seleksi tersebut Bapak ditempatkan di SMK Negeri 54 Jakarta ini dari tahun 98. Nah, kalau dihitung dengan masa kerja saya sebagai guru di SMK Negeri 54 Jakarta ini sudah 24 tahun lebih kan ya. Itu enggak disamakan ke 22 kali. Cukup lama juga ya Pak? Lumayan lama. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, silakan Adi. Siapa yang motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru, atau ada dorongan dari orang tua atau keinginan Bapak sendiri? Ya, kalau untuk memotivasi saya sebagai seorang guru itu adalah orang tua ya. Karena orang tua saya seorang guru juga, termasuk juga keinginan sendiri. Kalau ada ini, apa yang Bapak kita cita-cita untuk capai sesuatu. Ya. Dan berikut Pak, di mana saja Bapak sudah membagi ilmu selain di SMK Negeri 54 Pak? Membagi ilmu sebagai guru ya, sebagai guru teknik keterampilan khususnya itu dimulai dari sekolah swasta dulunya. Ya, di tahun 96 saya sudah mengajar sebagai seorang guru sebagai swasta. Kemudian saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah SMK swasta juga, namanya SMK Bahariwan tahun 96 juga. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang dosen di LP3I Kramat Raya. Jadi ada 3 ya, ada di swastanya 2, di SMK saya sebagai dosen di LP3I Kramat Raya. Pertanyaannya berikut Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 54 Pak? Ya, kalau pendapat saya terkait dengan jurusan-jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta itu, ada teknik keahlian otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, dan juga ada teknik pendinginan udara. Nah, ini semua jurusan adalah jurusan yang sangat bagus ya, yang dimana prospek kerja juga luar biasa, termasuk juga pada saat nanti para siswa yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga buka besar peluang untuk itu. Dan juga bagaimana setelah tamat dia akan berusaha juga sangat besar prospeknya untuk mengembangkan di 3 jurusan ini. Sebagai Wakil Humas dan Kemitraan, apa rencana Bapak ke depannya untuk memajukan pendidikan di SMK Negeri 54 Jakarta bisa agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain Pak? Ya, di bidang humas yang harus kita tingkatkan ya, sesuai dengan bidang saya di saat ini, bagaimana seorang tamatan alumni itu bisa terserap ya sebagai tenaga kerja, dikenal dengan istilah sekarang BMW itu bagi. Baik, hari ini kita akan mewawancarai Pak Hendra, yaitu salah satu penjaga dari guru perpustakaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, saya bersedia. Pertanyaan kedua, sejak kapan Bapak menjalankan profesi sebagai guru perpustakaan? Saya mulai bekerja di SMK 54 itu mulai tahun 2019 masuk, kemudian mulai bekerja di awal tahun 2020. Pertanyaan ketiga, sejak kapan perpustakaan ini didirikan? Perpustakaan lebih tepatnya itu tahun 1984, sekitar 80. Baik, pertanyaan keempat, dari segi tingkatan kelas apa saja yang sering mengunjungi perpustakaan ini? Untuk rekapitulasi pengunjung yang sering datang ke perpus itu rata-rata mereka dari jurusan TKS sebenarnya, karena mungkin daya segi rombel juga lebih banyak dari jurusan TKR ketimbang dari jurusan lain. Pertanyaan nomor 5, apakah perpustakaan ini memiliki koleksi digital yang bebas diakses kapan saja?
perpustakaan SMA Negeri 4 sudah masuk ke era digitalisasi dan sudah mempunyai koleksi digital atau e-book itu, dan boleh diakses oleh siswa melalui proses administrasi di perpustakaan. Kemudian untuk prosesnya itu nanti boleh mengunjungi ke perpus, kemudian berkoordinasi dengan petugasnya. Pertanyaan nomor 6, bagaimana perpustakaan mengolah data pengunjung? Untuk data pengunjung kita olah melalui aplikasi Google Form yang per hari, per bulan, kemudian per tahun itu direkapitulasi dengan menggunakan Google Form, dan di situ kita bisa lihat hasil dari total pengunjung yang sering dan yang banyak mengunjungi perpustakaan itu dari jurusan mana saja, itu melalui aplikasi Google Form. Baik, pertanyaan terakhir, apakah perpustakaan mengadakan kegiatan seleksi bahan pustaka? Untuk bahan pustaka itu kita seleksi melalui survei dan melalui stock of name. Jadi ada beberapa koleksi perpustakaan yang memang layak untuk dibaca ataupun bahan bacaan yang memang khusus untuk anak SMK. Baik, terima kasih Pak Hendra, waktunya sudah menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Teraji Pangestu. Saat ini kami sedang bersama salah satu guru kami di SMK Negeri 54 Jakarta, yaitu Bapak Imam selaku Wakil Kasubag Tata Usaha. Halo Pak Imam, selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung. Perkenalkan namanya siapa-siapa? Nah, ini buat pribadi. Oh pribadi. Oh pribadi. Oke, siap. Kita langsung pertanyaan aja ya Pak. Oh, apa pertanyaan? Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Nah, bersedia. Ya Pak. Ya. Sudah berapa lama Bapak berada di TU? Saya berada di TU di 54 itu dari tahun 2018. Berarti berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun jalan ya? 6 tahun ya? Oke. Sebelumnya saya di SMP 10 dari tahun 98. SMP? Ya, SMP 10 Sumberwatu. Selain bekerja di TU, apakah Bapak mengajar juga di kelas? Enggak, saya khusus di TU. Tidak mengajar. Tidak mengajar. Kalau boleh tahu pekerjaan seperti apa sih yang Bapak lakukan di TU ini? Saya itu sebagai pengelola keuangan BOS dan BOP sekolah. Setelah Bapak selesai mengerjakan pekerjaan di TU, ini akan dikemanakan lagi berkas-berkas tersebut? Jadi kalau pekerjaan kita kan administrasi ya, berarti berkas-berkas yang sudah lengkap, khususnya kalau tahun berjalan masih kita simpan di ruangan. Tapi kalau sudah di luar tahun yang kemarin kita arsipkan ada di gudang gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bertanya tentang mekanisme pendataan siswa ya Pak. Pendataan siswa. Ya. Yang pertama. Pendataan siswa. Gimana sih mekanisme penerimaan peserta didik? Oh, penerimaan peserta didik. Oh, kalau penerimaan peserta didik khususnya di sekolah negeri kan berarti kan merujuk ke surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya, yang sudah berlangsung sih ya. Kita SMK Negeri 54 hanya menerima siswa itu pendaftaran secara real time, secara online, yang waktunya itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita hanya sebagai user aja ya. Jadi semua itu dikelola oleh Dinas Pendidikan. Dari pendaftaran sampai penerimaan, sekolah hanya sebagai penerima aja begitu. Kalau bagaimana sih mekanisme penerimaan siswa pindahan? Apakah mekanismenya sama seperti penerimaan siswa baru atau tidak? Sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaannya ya.
Kalau persamaannya itu tetap kita menunggu surat edaran instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta itu tentang pengaturan tentang waktu dan kriterianya. Kalau untuk skemanya, untuk urutannya itu berbeda dengan PPDB, dengan penerimaan siswa baru. Kalau di PPDB siswa baru itu tanpa tes ya, kalau untuk siswa mutasi itu ada tes. Jadi siswa itu sebelum diterima dites dulu dengan nilai passing grade yang sudah ditentukan sekolah. Gitu. Kalau selanjutnya, bagaimana sih cara mengelompokkan data siswa? Misalnya, data siswa tersebut diolah secara manual atau secara digital menggunakan software dan dikelompok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mula atas waktunya saya Muhammad Rizky dari kelas 3. Saya ingin mewawancarai Bapak selaku guru yang mewakili siswa ini. Baiklah, pertanyaan pertama, berapa lama mengajar dan berkelanjutan? Oke, untuk saya mengajar di SMK Negeri 4 Jakarta itu dimulai dari tahun 2017 dan lebih 7 tahun ya, sampai dengan saat ini 2024. Sekarang yang selanjutnya, yang kedua, apa tadi tugas Bapak di sekolah ini? Tugas saya tujuan saya mengajar di jurusan teknik kendaraan ringan. Selanjutnya, tugasnya apa saja permasalahan Bapak selama mengajar dan bergerak di sekolah ini? Permasalahan yang saya hadapi mengajar. Awal-awal saya bergabung mungkin mengenal yang namanya peserta didik ya. Kemudian rekan-rekan profesi ya lain itu adaptasi dengan kultur atau budaya yang ada sesuai dengan lingkungan yang ada di Ya, Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan Bapak kepada para siswa dan siswi di sekolah ini? pesan saya sebagai guru sebagai siswa hendaknya terutama disiplin ya, disiplin baik disiplin waktu maupun disiplin ilmu ya, sehingga pada saat nanti Anda lulus dari SMK Negeri 54 Jakarta ada yang di bawah ya, ada yang di bawah mental ya kan, untuk memasuki di dunia kerja ataupun terjun ke masyarakat. Oke, kita aja Bapak, terima kasih. Bapak, maaf mengganggu atas waktunya. Saya Mbak dari jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan. Saya ingin mewawancarai Bapak berkenaan dengan guru kejuruan otomotif. Baik, kita mulai wawancaranya ya Pak. Terima kasih kepada Bapak pelatihan selaku guru yang bertugas mengajar dan mendidik siswa. Apakah problematika yang di dalam kelas berkaitan dengan hal itu? Problematikanya tentang motivasi dan budaya sendiri ya, untuk belajar khususnya pada generasi dari sekarang lebih banyak untuk tidak menyadari bahwa hari esok itu harus bagaimana dan itu menjadi apa, sehingga mereka hanya menikmati hari-harinya tanpa ada motivasi untuk berpikir ke depan. Baik, berarti untuk problematika dalam kelas ini itu saja. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua masih dalam problematika yang ada di kelas. Sebagai guru kejuruan, bagaimana cara Bapak dalam mengatasi problematika yang ada?
dari metode yang ada itu tentang motivasi. Solusinya ya dari setiap saya mengajar, saya selalu memberikan motivasi tentang arahan ke depan atau gambaran ke depan akan seperti apa terhadap dirinya di jurusan mereka ini, mempersiapkan mental maupun komunikasi apa yang harus dikuasai, dengan membuat materi-materi yang saya paparkan itu menarik sehingga membuat dia tidak jenuh di dalam kelas, ya mengajukan diskusi, pertanyaan untuk mereka, sehingga mereka bisa menyadari bahwasanya materi ini menarik dan harus mereka kuasai. Tidak lagi saya dorong bahwasanya materi tersebut atau pengajaran yang saya ajarkan sekarang itu tidak menjadi teacher center, tapi student center, karena mereka harus berperan terhadap materi-materi yang mereka ajarkan. Biasanya dalam pembelajaran metode apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Khususnya untuk metode, saya selalu menerapkan tentang discovery learning. Baik pelajaran tes, khususnya saya tidak memberikan aturan untuk tidak menggunakan handphone. Saya justru mewajibkan mereka menggunakan handphone terkait materi yang saya paparkan, sehingga mereka bisa mencari tahu di dunia mayanya yang saat ini teknologi adalah terdepan. Tapi yang banyak kesalahan dari mereka itu ya ketika saya berikan kesempatan itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut pandangan Bapak sebagai seorang guru yang mengajar di SMK Negeri 24 Jakarta, bagaimana kualitas murid yang ada di sini? Kualitas itu variatif ya, tergantung di mana lokalisasi tempat kita berada itu. Menurut saya kalau kita melihat dari lingkungan di sini itu cukup baik ya, tapi bergantung sama motivasi dari masing-masing. Kalau saya bilang di sini kurang baik atau di sini juga lebih baik, di tempat lain juga pasti akan ada penilaian baik dan juga baik. Jadi saya menilai itu berdasarkan lokalisasi yang ada di sini. Pertanyaan terakhir Pak, apa motivasi Bapak untuk murid-murid di sini agar semakin berkembang? Motivasinya terus berkembang, terus berkompetensi dalam apapun itu yang akan kalian kuasai, karena dunia dan pengetahuan apapun itu akan lebih mudahnya kalian raih pada zaman sekarang. Khususnya bidang teknologi itu sangat berpengaruh bagi motivasi kalian. Terima kasih Pak atas wawancara hari ini. Saya akhiri topik Walidayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Saya Taninur Beauty dari jurusan TKR. Saya ingin mewawancarai Bapak berkenaan dengan guru kejuruan otomotif. Ya. Terima kasih Bapak Ahmad selaku guru yang tugasnya mengajar dan mendidik siswa. Apakah ada problematika di dalam kelas berkaitan dengan hal itu? Banyak sekali. Problemnya banyak. Yang namanya jadi seorang pendidik itu ketika menghadapi siswa yang beraneka ragam karakter, ya kan? Di sini adalah tantangan berat bagi guru. Pertama, biasanya untuk saya pribadi sebagai guru produktif, untuk mengatasi itu, yang pertama saya buat adalah komitmen. Ya, komitmen awal. Jadi istilahnya pertemuan di dalam kelas itu kita buat komitmen dulu. Kesepakatan bagaimana cara belajar kita, yang pertama. Yang kedua, metode yang akan kita terapkan dalam belajarnya. Yang ketiga adalah perjanjian dalam sebuah pembelajaran itu sendiri. Contoh mamanya, yang pertama kesepakatan kalau sudah masuk di kelas saya tidak boleh yang namanya gaduh, ribut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah masuk di kelas saya harus ikuti aturan yang sudah berlaku. Yang ketiga, belajar dengan saya harus sungguh-sungguh, jangan buat main-main. Inilah itu kira-kira problem
yang harus kita tangani, terutama di dalam menangani siswa yang hobinya tidur di kelas. Nah, ini berat ini. Ya, terus apa lagi pertanyaan? Oke, siapa? Untuk lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak untuk menghadapi suatu problematika tersebut? Ya, problemnya yaitu tadi yang setelah yang tadi saya bicarakan di awal, buat komitmen. Nah, nanti yang kedua berarti dari pertanyaan kedua ini tinggal kita menjalankannya saja. Nah, banyak sekali yang kadang-kadang dalam pelaksanaannya memang tidak sesuai atau tidak seperti yang baik kita harapkan, karena anak itu kan macam-macam faktornya, terutama kalau mau kita lihat dari faktor lingkungan ya, faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang akan menentukan karakter dari siswanya. Ya contoh mamanya gini, ada beberapa siswa yang memang hobinya tidur. Nah kalau memang hobinya tidur bukan berarti anak itu salah, tapi kita cari dulu penyebabnya. Ada beberapa anak yang mereka itu setiap malam atau setiap hari mereka harus mencari nafkah membantu orang tuanya. Contoh mamanya mereka di rumah itu setelah pulang sekolah mereka ojol ya, ojek online. Itu mungkin mereka sampai malam. Ada juga beberapa mereka yang pulang sekolah mereka membantu dagang orang tuanya. Nah, itu salah satu kendala yang harus kita tangani. Nah, sebagai guru ini tidak boleh langsung menyalahkan ke siswanya, tapi lihat dulu penyebabnya. Itu mungkin solusinya cari dulu penyebabnya. Jadi jangan 100% kita salahkan ke anak, tapi cari dulu penyebabnya. Itu yang mungkin yang sering saya lakukan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, metode apa yang Bapak dalam mengajar ke siswa? Metode yang saya terapkan biasanya di dalam pembelajaran saya itu metode sersan. Mungkin sering saya sampaikan di kelas ya. Metode dengan saya itu metode sersan, serius tapi santai. Nah, bukan berarti santainya ini terus belajar dengan saya boleh tidur, bukan. Ya, serius tapi santai itu dalam artian serius tapi jangan terlalu tegang. Nah, ya biasanya kalau dengan saya itu ada disisipin guyonan, ada disisipin sedikit guyonan, ada disisipin sedikit candaan-candaan, atau mungkin celetukan-celetukan yang membuat suasana menjadi ceria. Ya kita lihat kondisi aja, kalau memang sudah suasananya boring, biasanya siswa itu kalau sudah mulai boring, mulai masuk tuh di suasana dibuat ada candaan, ya mungkin kalau mau dibilang di situ bullying ya atau ngebully, tapi sebenarnya kalau menurut saya cuma hanya membuat suasana ramai aja gitu supaya tidak boring dalam pembelajaran. Nah itu tuh solusi yang sering saya pakai di dalam kelas. Ya intinya gitu aja, jangan sampai buat kelucuan-lucuan tapi jangan sampai orang sakit hati, itu aja. Kalau saya mah gitu aja. Dengan cara seperti itu mungkin suasana jadi hidup kelas. Siapa? Untuk ke pertanyaan yang terakhir, menurut pandangan Bapak sebagai seorang guru yang mengajar di SMK 54 Jakarta, bagaimana kualitas murid yang ada di sini? Wah, luar biasa. Murid 54 itu luar biasa. Superior dalam ya kalau menurut saya sih hampir semua namanya siswa SMK itu hampir semua sama. Cuman kalau saya melihatnya karena saya ngajar bukan baru setahun atau 2 tahun. Saya sudah 21 tahun jadi guru. Jadi bisa melihat yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah faktor ekonomi. Itu akan menentukan kualitas daripada siswa itu sendiri. Dan ditambah lagi letak ya atau tata letak sebuah sekolah itu di mana. Nah, contoh umpamanya gini. Sekolah yang ada di SMK 54 yang terletak di pusat kota ya, seperti di Kemayoran ini, mungkin beda dengan sekolah yang tata letaknya ada di pinggiran kota, seperti maunya contoh di kisaran sekitar Cibubur atau mungkin pinggiran kota Jakarta lainnya gitu lah. Itu pasti akan membentuk karakter siswa yang berbeda. Nah ini akan menentukan kualitas daripada siswa itu sendiri. Dan biasanya juga untuk siswanya juga yang paling berkenan yang benar-benar berperan sekali dalam pergaulan atau dalam
tindakan setiap hari itu yang kelihatan sekali itu dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu akan menentukan seberapa besar karakter siswa itu. Kayak karena mungkin karena tekanan ekonomi itu juga ditambah lagi ada beberapa siswa atau orang tua yang memang mereka berusaha untuk bisa sekolah walaupun dengan keterbatasan atau kekurangan. Itu tuh yang mungkin dilihat di situ aja kalau saya. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Bapak Ahmad sudah bisa untuk diwawancarai dengan Tania. Siswa dari kelas 12 TKR 4, mohon maaf telah mengganggu aktivitasnya. Tujuan saya di sini ingin meminta waktunya selama 15 menit untuk mewawancarai ibu yang sedang menjadi profesornya sebagai guru. Apakah ibu sedia untuk diwawancarai? Oke, untuk keperluannya apa nih dok? Tidak, keperluan kamu untuk apa penilaian atau Untuk penilaian. Kedua, sebelumnya nama ibu siapa? ibu gue Navariniasi. Ahmad Rumah. Saya untuk domisili di Bekasi. Umurnya berapa sekarang? Usia memasuki 48. Apakah ibu mempunyai hobi mengisi waktu senggang dengan saya? Kalau untuk mengisi waktu senggang saya lebih suka membaca novel digital. Berapa ibu mengajar sebagai guru? Kalau untuk menjadi guru saya mulai ngajar sekitar 2004-2005. Cita-cita saya sebagai guru. Apa cita-cita sebelumnya? Kalau sebelumnya saya nggak pernah kepikiran untuk jadi guru. Tapi ketika saya menjalani jadi guru, sekarang saya mencintai ya profesi saya sebagai seorang guru, karena ternyata jadi seorang guru sangat menyenangkan karena kita lihat mengenal karakter orang. Kalau namanya mengeluh pernah, tapi istilahnya di balik keluhan itu kita akhirnya introspeksi kenapa sampai kita mengeluh, dan dari situ saya lebih banyak belajar untuk menikmati sebagai seorang guru. Apa alasan ibu yang mendasari ibu hingga saat ini menjadi guru? Yang mendasari yang pertama mungkin karena profesi ya. Pendidikan saya memang di bidang kedua, yang kedua menjadi satu profesi saya, dan terakhir yang pasti memang saya menyukai gitu ya, mengenal karakter orang. Sebelum ibu menjadi guru, apakah ibu berniat menjalani profesi lain? Pernah. Sebelum saya menjadi guru, jujurnya saya sangat berminat di bidang teknik. Apa yang ibu rasakan pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Yang saya alami saat saya menjadi seorang guru, ada satu beban ketika kita menghadapi anak-anak didik yang tidak sesuai harapan. Ya. Kadang merasa gagal, tapi sudah dari situ menjadikan motivasi saya untuk saya lebih bisa mengembangkan keilmuan saya. Saat kegiatan belajar mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh ibu kepada murid-murid didik? Kebetulan karena sesuai bidang studi saya, sesuai profesi ya, saya mengampu bimbingan konseling. Jadi sebenarnya bimbingan konseling ini bukan mata pelajaran, tapi lebih kepada layanan. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh ibu dalam proses mengajar? Ada. Setiap ini kita pasti ada persiapan dari pembuatan program dan sebagainya gitu ya. Jadi kita juga harus menyiapkan untuk programnya, terus modulnya dan sebagainya.
mendidik Ibu dalam memahami materi yang telah disampaikan? Kalau untuk saya karena saya bukan guru mata pelajaran ya, jadi memang yang kita ambil lebih kepada pemahaman mereka. Untuk saat ini lumayan yang sudah cukup paham gitu ya, di atas 70% lebih banyak yang paham. Adakah kesulitan yang dialami oleh Ibu dalam proses menyampaikan materi tersebut? Sejauh ini siap gitu, karena saya lebih kepada student center, artinya berpusatnya kepada siswa sekali, jadi sesuai kebutuhan. Gimana cara mengatasi kesulitan Ibu tersebut? Kalau untuk cara mengatasinya, mungkin ketika saya memang ada hambatan-hambatan yang menurut saya agak sulit, saya coba pendekatan, baik itu misalnya hambatan itu datang misalnya dari siswa, jadi saya pendekatan ke siswanya. Kira-kira solusi apa yang bisa saya berikan ke dia? Atau istilah misalnya kesulitan kebetulan mungkin di kayak program dan sebagainya, saya akan coba cari atau bertanya kepada yang lebih mengerti, yang lebih paham. Apakah ada perubahan dari kemampuan yang signifikan terhadap mendidik selama Ibu mengajar di sekolah? Kalau untuk ini saya nggak bisa memberikan penilaian, artinya kan kalau untuk keberhasilan itu yang lebih dilihat ke orang lain ya. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya merasakan sudah ada sedikit keberhasilan walaupun biasanya, tapi paling tidak dari anak-anak sudah banyak memahami apa yang saya sampaikan, dan nantinya itu yang saya sampaikan diserap dengan dia dan diterapkan di kehidupannya. Bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara pelajaran dan aktivitas lainnya yang terkadang kami sebagai guru susah mengatasinya? Caranya berarti manajemen waktunya yang harus dibuat, di mana biasa kalau saya mengarahkan ke anak-anak itu untuk melihat istilahnya pengaturan waktunya, di mana mereka harus biasa kalau saya mengarahkan ke anak-anak itu untuk melihat istilahnya pengaturan waktunya, di mana mereka harus dibagi antara waktu belajar, waktu istirahat, dan waktu bermain. Termasuk juga mungkin bermain ini bisa masuk dalam dia berorganisasi. Kalau kerja di sekolah lain, justru saya baru di sekolah ini, karena kebetulan saya tadinya dari swasta. Kalau untuk kita ASN itu lebih terikat, tidak beda dengan di swasta. Kalau di swasta kita mau pindah sekolah gampang, kalau ASN nggak bisa. Pengalaman kalau buat saya, kalau di sekolah ini karena belum lama ya ada beberapa yang artinya saya dekat dengan beberapa anak yang kadang ketika anak itu mengalami satu masalah dan akhirnya sampai dibagi orang tua, itu sebenarnya ada satu kecewaan dengan saya ya. Tapi ya saya tetap berusaha untuk komunikasi dengan dia, tetap memberikan support untuk bagaimana dan tetap memberikan dukungan jadi itu satu dukanya. Sukanya ketika saya melihat mereka bisa berprestasi, bisa tampil maksimal, dan bisa yang tadinya nggak punya rasa percaya diri, sekarang sudah mulai berani mempunyai rasa percaya diri yang lumayan. Terus ada beberapa anak yang tadinya tidak bisa bersosialisasi, sekarang sudah nyaman dengan teman-temannya. Bahkan satu atau dua anak ada yang tadinya sempat mau mengundurkan diri karena tidak nyaman dengan temannya, sekarang alhamdulillah bisa bertahan dan bahkan memiliki banyak teman. Itu satu bahagianya buat saya, sukanya. Ini yang tadi yang saya bilang, ketika mereka harus dikembalikan ke orang tua karena satu kasus gitu kan, sementara saya sudah berusaha untuk mengingatkan dan sebagainya gitu, itu sudah tunjukkannya karena saya merasa itu kegagalan
dan arah transmisi? Baik, kita komunikasinya baik, ke keluarganya baik. Apakah ada saran dari Ibu untuk sekolah ini? Kalau untuk saran mungkin lebih kepada ke peserta didiknya, bisa untuk lebih menonjolkan, menampilkan kemampuan-kemampuan yang ada. Karena yang saya lihat banyak anak peserta didik itu yang mempunyai kemampuan di satu bidang, tapi mereka nggak pede untuk istilahnya tampil atau menunjukkan eksistensi dirinya. Ya, itu kalau untuk sekolah ya saya sih berharap maksudnya fasilitasnya lebih ditingkatkan lagi. Kayak judulnya kan kalau untuk sekarang itu kan hampir mayoritas sekolah wifi-nya udah bagus-bagus gitu kan. Karena untuk kita tapi masih banyak yang terbatasnya. Motivasi dari saya berharap ya semoga anak didik saya atau peserta didik yang ada gitu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga mereka bisa benar-benar melihat diri dia kelebihannya dan menutup kekurangan yang ada pada dirinya, belajar sehingga mereka bisa benar-benar bisa mandiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia. Saya minta suaranya apa lanjut aja yang gede suaranya Lydia. Bapak Agus ini kerja di sini tuh sebagai apa? Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Anjing bangsat. Udah lama banget ya berarti. Pengalaman apa aja sih di selama kerja di sini? Pengalamannya ya bisa terus ke administrasi di sekolah juga, terus banyak pengalaman lagi kan kayak apa ya, bisa itu KJP, mengetahui tentang dunia pendidikan juga. Terus Dan hal yang paling berkesan. pengalaman paling berkesan tuh apa sama bekerja di sini? pengalaman selama bekerja di sini yang berkesannya apa ya, Pengalaman yang paling berkesan untuk Bapak selama bekerja di sini? pengalaman berkesannya menjadi pelatih, bisa mengantarkan anak-anak sampai juara 1 Di voli ya? di bidang bola voli. Di SMK mana tuh? Di SMK berapa ya? 39. Kalau tandingnya 39 ya? bukan di SMK 26. Widih, oh Jakarta Timur. Jadi keren. Pesan nggak buat anak-anak 54? Kalau ini ya pesannya, kalau lagi belajar jangan pada tidur, udah itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mewawancarai SMKN 64 Jakarta. Nama saya Andi. Wah, Andi. Sudah Bapak menjabat sebagai apa di sini? Di sini mana? Sudah berapa lama Bapak menjadi Kurang lebih 10 tahun saya di sini. Selama menjadi satpam, apa yang telah Bapak dapat di sini? Mana yang salah tahu anak-anak sekolah belum banyak lah. Selama menjadi satpam kan apa yang dapat ikutan? Tawuran salah macam. Terima kasih Pak karena mau menerima wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayendra Nakanograha. Di sini saya ingin menanyakan atau mewawancarai dari anak SMP yang ingin lulus mengambil kemana. Maka namanya siapa? Nama saya Marinas Kanagraha.
Sekarang kelasnya berapa ya? Kelas 8. Untuk sekolahnya berada di mana? Saya sekolah di SMP Negeri 34 Jakarta di Pademangan. Oh, iya. Untuk hobi yang biasa dilakukan itu apa ya? Saya sih hobinya berenang, kadang badminton juga. Hobi lain ada enggak? Biasa sih main motor lah, gitu aja. Berarti sering motor jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Oke. Oh ya, di sini saya mau promosiin sekolah dari ini, saya dari 54 Jakarta yang bertempatan di Bendungan Jago, Jakarta Pusat. Di sana ada 3 jurusan, yaitu terdiri dari teknik komputer dan jaringan, ada teknik kendaraan ringan, dan terakhir ada teknik pendingin tata udara. Jika Anda berminat masuk ke 54 Jakarta, yang saya sudah sebutkan satu persatu, bisa langsung mendaftar ke sana saat PPDB sudah diadakan. Iya. Apa ada berminat buat ngambil salah satu jurusannya? Ada sih minatnya. Apa tuh kira-kira? Otomotif kah atau komputer dan jaringan? Otomotif sih. Oh, otomotif ya. Pas lah ya sama hobinya ya. Pas. Dan sekian dari wawancara saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.